once again. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Brian Taru dalam program Life Motivation. Semoga saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan dan tetap setia di dalam kasih Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini dunia boleh mengalami tantangan, persoalan, masalah, dan membuat tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang-orang percaya stagnan, dan mereka tidak bisa melangkah maju. Mereka bahkan banyak yang terjebak, bahkan terkapar COVID-19, dan tidak sedikit juga yang stres, depresi oleh karenanya. Tapi saya percaya hari ini Tuhan boleh memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara tetap melangkah, untuk saudara tetap maju, karena ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan pertolongannya iya dan amin. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kota Korintus adalah kota yang metropolitan, adalah kota yang luar biasa, kota pelabuhan dan kota maju. Di sana terdapat penyembahan berhala. Bahkan jemaat di Korintus adalah jemaat yang banyak mengalami tantangan-tantangan. Di sana terjadi perpecahan jemaat. Di sana juga terjadi saudara dosa seksual. Di sana juga terjadi dosa amoralitas. Di sana terjadi saudara dosa pengkultusan. Bahkan dengan berbagai kebobrokan yang terjadi. Tapi saya bersyukur firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan ini menjadi jawaban atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan, atas setiap masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Supaya jemaat ini boleh disadarkan, supaya jemaat ini boleh diinsafkan, supaya mereka tidak stagnan dan mereka terus terkukung di dalam kesalahan dan dosa, dan mereka terus memperbaiki, dan mereka hidup di dalam pertobatan, dan mereka melangkah maju. Karena dengan adanya demikian, saya percaya mereka akan boleh menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas dan terus dipakai Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekiranya ini betapa penting saudara dan saya memahami ini. Kenapa Rasul Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Padahal persoalan begitu banyak, persoalan begitu rumit. Tujuan Rasul Paulus di sini adalah supaya jemaat Korintus tidak mereka traumatis, atau mereka tidak berhenti, mereka tidak stagnan, tapi mereka akan melangkah maju karena akan ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan dia berkata yang pertama, sekali lagi yang pertama di sini, supaya kita boleh melangkah maju, supaya kita boleh terus boleh mengalami kehidupan yang terus hidup di dalam Tuhan dengan benar dan dengan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya saudaraku, manusia di bawah kolong langit ini pernah mengalami persoalan yang seperti kita alami. Contohnya pandemi COVID-19 bukan hanya melanda kecamatan saudara, bukan hanya melanda daerah saudara, bukan hanya melanda Indonesia, tapi melanda bagi seluruh dunia. Ini menjadi pandemi. Ini boleh menjadi masalah global. Untuk itu saudaraku, jangan takut, jangan kita panik, jangan kita stres, jangan kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi marilah saudara, kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang saudara hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu Allah tahu bahwa Anda sedang diperhadapkan dengan tantangan. Allah tahu bahwa Anda sedang dipersoalkan oleh pandemik ini. Tetapi Allah juga tahu jalan terbaik yang paling indah, jalan terbaik yang paling luar biasa Allah sudah menyediakan buat saudara. Haleluya. Yang kedua saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini menjadi kekuatan kita
Pertama adalah kita percaya bahwa masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah biasa yang boleh juga dialami oleh kebanyakan orang. Dan yang kedua adalah mungkin masalah biasa ini karena kita sudah di dalam Kristus sehingga kita melihat masalah bukanlah sesuatu momok yang sangat menakutkan, tapi masalah ini justru dijadikan menjadi alasan terkuat untuk kita menjadi lebih indah lagi, kita lebih kuat lagi di dalam Kristus. Tetapi yang kedua saudaraku, kenapa kita harus menjadi kuat dan kita terus melangkah untuk kita mencapai kehidupan yang terus berkemenangan adalah saudara, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Alkitab berkata karena Ia adalah setia, sehingga saudara Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Berbeda dengan kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia punya keterbatasan. Dia mau setia ketika mungkin pasangannya setia. Dia mau setia karena Anda setia. Tapi Tuhan tidak. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun umat tidak setia, Allah kita ada Allah yang tetap setia. Dia setia boleh memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Dia setia boleh memberikan penyertaan untuk hidup saudara. Dia juga setia boleh memberikan bahu yang kuat untuk saudara boleh menanggung setiap persoalan, masalah yang sedang saudara hadapi. Karena Ia setia, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada pengawasan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Dan bahkan berikutnya, kenapa Dia mau setia kepada saudara? Karena Dia juga sudah menyediakan, sekali lagi, Dia sudah menyediakan solusi yang paling terbaik. Dia sudah menyediakan jalan keluar yang paling terbaik. Sehingga artikulasi kehidupan saudara menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kemenangan-kemenangan yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dan tetap setia di dalam kasih Tuhan, inilah saudara yang menjadi motivasi saudara dan motivasi saya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang kedua, karena Allah setia sehingga Dia tidak membiarkan kamu dan saya dicoba melampaui kekuatanmu. Dia sudah menyediakan jalan keluar, dan jalan keluar itu adalah indah tepat. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu mari saudaraku jangan takut. Bahkan Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa, aku akan memberikan kedamaian dalam hidup saudara. Semoga saudara diberkati Tuhan dan tetap berjalan maju melangkah dengan langkah-langkah yang pasti, karena ada pertolongan, ada janji, dan ada kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya saudara.